Oleh sebab itu ada indikasi tanda-tanda positif ke depan bahwa kalau pemimpin itu bisa melindungi semut, hewan binatang, maka berpindahlah kekuasaan dari Sabah ke Palestina. Maka pemimpin ke depan adalah pemimpin yang bisa melindungi tidak hanya manusia tapi juga binatang. Pilihlah pemimpin yang bisa menyenangkan binatang-binatang di Ragunan. Halo sahabat Inspirasi News. Wakil Ketua Dewan Pakar Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia Ustadz Abdul Somad atau UAS memberikan tausiah singkat dengan tema Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Tausiah disampaikan saat Halal Bihalal Nasional Jati bersama Tokoh Nasional dan Persatuan Pelajar Indonesia atau PPI Timur Tengah Sabtu 6 Juni 2020. Saya membaca surat Saba ayat 15. Dari ayat 15 ini dapat kita tarik kesimpulan ada beberapa syarat untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau negara sejahtera dengan limpahan rahmat Tuhan Maha Pengampun berdasarkan surat Saba ayat 15. Kata UAS menjelaskan bercerita tentang Saba mengingatkan tentang cerita Ratu Bilqis. Sehebat-hebatnya Saba dan Bilqis tapi ada yang lebih hebat, karenanya Bilqis mengikuti kekuasaan Nabi Sulaiman. Karena ketika Nabi Sulaiman berkuasa tidak ada semut yang terinjak. Orang kalau mempunyai kekuasaan semut pun tidak kelaparan, ujar UAS. Ia mengatakan kalau pemimpin bisa melindungi binatang maka berpindahlah kekuasaan dari Sabah ke Palestina. Maka pemimpin kedepannya harus bisa melindungi manusia dan binatang. Maka syarat menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakatnya mesti tenang. Tapi bagaimana masyarakat bisa tenang kalau tidak tahu apa yang akan dia makan ke depan? Bagaimana masyarakat menjadi tenang kalau melihat pekerja asing bisa masuk dan lalu lalang sementara mereka mau ke masjid saja sulit, kata UAS. UAS juga menyebut ke depannya jika Indonesia ingin menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka harus memilih pemimpin yang memiliki sifat seperti Nabi Sulaiman. Maka negeri ini pilihlah pemimpin yang bisa melindungi bukan hanya manusia, juga melindungi binatang, hewan, seperti pemimpin yang menyampaikan kondisi tadi di kebun binatang Ragunan, ujar UAS. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga mengikuti Halal Bihalal itu menceritakan bagaimana dirinya dan Pemprov DKI mengambil keputusan untuk menutup seluruh kawasan publik yang bisa mengundang kerumunan orang. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memutus rantai penularan virus corona. Salah satu tempat umum yang ditutup adalah kebun binatang. Anies mengungkapkan pandemi membawa hikmah bagi makhluk hidup dan lingkungan, di mana kondisi hewan yang ada di kebun binatang selama 3 bulan manusia diminta di rumah saja, hewan-hewan justru menurun tingkat stresnya. Hewan di Ragunan menurut tingkat stresnya. Dokter-dokter hewan di sana lapor ke saya, Pak Gub, selama 3 bulan ini hewan tidak mengalami stres. Mereka mendekati pagar, biasanya merapat ke kandang, onta berguling-guling di pasir. Yang hal ini tidak terlihat kalau ada manusia yang berkunjung ke sini, papar Anies.